Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita masih dapat rezeki lagi dan insya Allah berdasarkan firman Allah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah itu akan Allah lipat gandakan, Allah kembalikan dengan berlipat ganda. Dikatakan satu biji itu akan menjadi satu buah pohon. Satu buah pohon memiliki 7 cabang, setiap cabang memiliki 100 buah. Jadi yang tadinya satu biji menjadi 700 biji. Yang tadinya cuma satu potong kue seperti ini, Allah akan lipatkan menjadi 700 potong kue. Ini sekurang-kurangnya itu. Belum wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan. Dan itu sudah pernah saya alami, saya berpikir-pikir seperti itu. Gimana? Waktu itu saya buka laci. Di laci itu ada gelang emas 1 gram. Tahun 2003 itu gelang emas 1 gram itu harganya 18.000 1 gram. Sekarang enggak boleh. Harganya 18.000. Kemudian saya tanya sama istri, Bu, ini dipakai enggak gelang ini? Enggak ya. Masa ibu pakai 1 gram? Yalah, kalau gitu nanti mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlipat, bisa beli 1 suku. Kalau 1 gram kekecilan ya. Jadi 1 suku. Akhirnya saya panggil anak gadis depan rumah, tepat berhadapan, rumah bedeng berhadapan. Saya panggil anak kecil kira-kira kelas 6 SD, namanya Linda. Jadi saya bilang, nih Linda, sini sebentar. Ya Ustadz, ada apa? Nah, gelang kamu kok hitam-hitam itu apa? Gelang karet Ustadz. Mau tidak diganti dengan gelang ini? Mau Ustadz. Langsung saya pasangkan, kelas 6 SD itu. Langsung saya pasangkan, kemudian terus dibawa pulang. Nggak tahunya waktu pulang, emak bapaknya datang ke rumah. Gara-gara gelang 1 gram tadi, emak bapaknya datang ke rumah mengucapkan terima kasih. Bukan main senangnya anaknya dikasih gelang 1 gram. Waktu itu 18.000 cuman. Nah, pas begitu hari Senin dan hari Selasa saya ngajar ngaji di perusahaan gurdeng, namanya Wulan Gurdeng di Payu Lebar. Saya teringat kira-kira seminggu yang lalu itu sudah memberikan honor ngajinya, sudah memberikan amplop untuk saya. Biasa waktu itu 150 karena privat tuh, tahun itu udah termasuk besar itu. Kemudian dipanggil lagi. Rata-rata kalau orang kemarin sudah dikasih honor kemudian terus dipanggil, itu mau berhenti ngaji, rata-rata begitu. Jadi dipanggil tuh saya deg-degan. Waduh, ini rezeki dari jalan cuman inilah sudah selesai pula kan gitu. Nah, akhirnya pada saat itu saya dengar. Jadi dibilang, ada apa Pak? Ustadz, gini, saya sudah lama punya hajat ini. Hajat apa Pak? Kalau gurdeng saya laku, aku akan memberikan zakat ke Ustadz, kayak gitu. Gak jadi, saya deg-degan. Rupanya ngasih zakat ya. Akhirnya saya diberi zakat pada saat itu
650.000. Dari saya memberikan infak, memberikan sedekah kepada anak kecil 18.000, dibalikkan oleh Allah 650.000. Masya Allah. Kalau waktu itu saya beri dengan senilai 180.000, kan saya dapat 6.500.000 itu kan, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ini sebagai gambaran bahwasanya ayat Allah ini benar adanya terjadi. Tidak pernah Allah itu mengingkari janjinya. Nah, kali ini kita doakan mudah-mudahan yang bersedekah malam ini dilipat gandakan rezekinya. Amin Allahumma amin. Baik, kita teruskan pengajian yang lalu, masih masalah sholat berjamaah. Kemarin kita membicarakan tentang sholat berjamaah, di mana ketika ada imamnya yang berhalangan, maka kalau ada imam rawatib yang lain itu diberitahu. Karena kalau tidak diberitahu itu akan menyakitkan baginya. Akan tetapi kalau dipanggil juga tidak datang, wa in khosya fawata awali waktin, kalau khawatir nanti awal waktunya terlewati, lam yang tadir, tidak usah ditunggu imam rawatib yang tidak datang tadi, yang ada saja maju. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhahaba li yusliha baina bani Amrin bin Auf. Karena pada saat itu pernah terjadi Rasulullah tidak ada di tengah-tengah sholat berjamaah. Rasulullah pada saat itu tengah pergi ke Bani Auf. Untuk apa? Mendamaikan. Ternyata di Bani Auf itu ada perselisihan, ketidaksepahaman, lalu Rasulullah mendamaikannya. Sementara sholat mau dimulai, Rasulullah belum ada waktu itu. Faqaddaman nasu Abu Bakrin radhiyallahu an. Lalu orang-orang para sahabat itu bukan rebutan maju ke depan, tapi memilih siapa yang pantas pada saat itu. Maka yang paling pantas adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, usianya yang paling tua. Yang kedua, dia adalah mertuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dia adalah orang yang bersama Nabi pada saat kesusahan, yaitu pada saat di Gua Sur, ketika dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy pada saat itu. Maka diperintahkanlah para sahabat pada saat itu meminta supaya Abu Bakar As-Siddiq maju untuk mengimami. Wa hadzara nabiyyu. Nah, pada saat Abu Bakar sedang sholat berjamaah di situ menjadi imam, Nabi SAW hadir, wahum fis sholati. Sementara mereka para sahabat sedang dalam keadaan sholat berjamaah tersebut. Falam yungkir alaihim. Nabi tidak mengingkari itu. Nabi membolehkan. Ini disebut dengan hadis takriri. Hadis takriri, hadis itu kan ada 3. Pertama hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takriri. Jadi bukan hanya hadis fi'li saja. Kalau nggak dicontohkan Nabi jangan kerjakan, itu berarti hadis fi'li itu. Kalau dicontohkan Nabi kerjakan, tidak dicontoh jangan kerjakan. Wah, itu gawat yang seperti itu. Jadi ucapan Nabi jadi nggak dikerjakan, hanya perbuatan Nabi yang dikerjakan. Gawat yang seperti itu. Dan juga ada hadis namanya takriri, perbuatan sahabat yang didiamkan oleh Rasulullah. Diam artinya setuju, artinya Rasulullah tidak mengatakan, oh itu nggak boleh, tidak. Tetapi diamnya Rasulullah itu artinya Rasulullah setuju. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam, sahabat-sahabat lain menjadi makmum, Rasulullah hadir pada saat itu. Rasulullah tidak melarang Abu Bakar As-Siddiq mendiamkan kejadian itu, mendiamkan sholat berjamaah pada saat itu. Maka artinya kalau ada imam tetap tidak hadir, maka kalau seandainya tidak memungkinkan untuk
memanggil imam yang berikutnya, maka imam yang hadir pada saat itu yang pantas disuruh maju. Yang pantas itu maksudnya adalah mereka yang pertama yang faqih, mereka yang paham fikih sholat, jangan yang tidak paham fikih sholat. Sebagai imam kemarin sudah disampaikan takdimul harokati, jadi mendahulukan bergerak dulu, minal qauli, daripada ucapan. Jadi bergerak dulu baru Allahu Akbar. Jadi jangan Allahu Akbar dulu baru bergeraknya. Itu nipu jamaah itu. Kemarin waktu saya sholat di Babus Salam sore, sholat asar, itu imamnya seperti itu. Jadi imam sudah nyebut bar itu belum sujud, makmum sudah pada sujud semua. Lalu selesai sholat, saya deketilah imam itu, Pak Imam, kalau jadi imam itu kan takdimul harokati minal qauli, mendahulukan gerakan daripada ucapan. Tadi saya tengok pas sholat kan nampak kanan kiri saya kan nampak itu. Mereka lebih mendahului gerakan Pak Imam daripada bergerak setelah Pak Imam. Iya ya, iya betul. Jadi seyogianya gerak dulu baru ngomong. Nah, nggak berapa lama, kira-kira sebulan kemudian saya sholat situ lagi, sudah berubah. Gerak dulu baru menyebutkan takbir. Nah, yang seperti ini memang betul, dia bukan mendahulukan ego, tapi mendahulukan ilmu itu, karena memang dia belajar. Yang di masjid lain lagi sudah saya kasih seperti itu, nggak mau dia jadi imam. Saya disuruh malah jadi imam, padahal saya cuma mampir tuh. Malah saya suruh jadi imam. Mungkin takut lagi disalahkan, bukan nyalahkan, memang kebetulan salah kita beneri, bukan nyalahkan gitu. Jadi ketika seseorang menjadi imam, maka syaratnya pertama adalah faqih. Dia adalah paham ilmu fikihnya. Di samping dia adalah orang yang lebih tua. Kemudian wa in dakhala fi sholatin nafilatin tsumma uqimatil jama'atu. Lalu ketika ada orang mau sholat berjamaah, sebelum sholat berjamaah umpamanya sholat isya lah, umpamanya nanti sholat isya, dia sholat sunnah. Tapi begitu sholat sunnah sudah mulai, kok tiba-tiba ada orang yang qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini sedang sholat sunnah. Apa yang terjadi di sini? Fa in lam yahsha fawatal jama'ati minna filata. Kalau tidak khawatir akan tertinggal sholat jamaahnya, maka sempurnakan sholatnya. Jadi bukan berarti kalau sudah sholat sunnah, umpamanya masuk rakaat kedua, terus ada qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dibatalkan. Jangan, itu saya yakin masih ada waktu untuk ikut sholat. Ya, cuman harus dipesan bagi yang muazin, yang qomat, lihat-lihat dulu lah, jangan sampai tergesa-gesa untuk qomat, apalagi sholatnya sholat isya, waktunya panjang. Kecuali kalau memang orang itu nggak tahu diri, datangnya tuh satu-satu gitu, yang satu datang sudah dapat satu rakaat, kemudian datang satu lagi, mulai lagi, kemudian dapat satu rakaat, ada orang ketiga lagi datang lagi. Yang seperti itu ya boleh dipotong dengan qomat yang seperti itu, karena nggak melihat keadaan jamaah. Kalau pengen sholat sunnahnya banyak, ya datang cepat. Jangan datang lambat pengen sholat sunnah banyak, sementara yang lain sudah siap-siap mau sholat berjamaah. Maka kalau tidak khawatir terlambat sholat jamaahnya, maka selesaikan, jangan dibatalkan. Fa in lam yahsha fawatal jama'ati atim. Kalau tidak khawatir, sempurnakan.
Tsumma dakhala fil jamaah. Setelah selesai sempurna, setelah salam baru mulai sholat berjamaah. Wa in khasyiya fawatal jamaati qad inna filata. Kalau khawatir sholat berjamaahnya terlewat, maka selesaikan, artinya batalkan, putuskan sholat sunnahnya, batalkan sholat sunnahnya. Kalau khawatir kita selesai sholat sunnah, selesai pula lah sholat jamaah, maka sholat sunnahnya yang harus ditinggalkan. Li'annal jama'ata afdalu, karena sholat jamaah lebih utama daripada sholat sunnah. Wa in dakhala fi fardil wakti, kalau ada orang yang tengah sholat fardu, ini umpamanya sholat isya, ditunggu orang kok nggak datang, akhirnya sholatlah dewean, sholli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian ada orang datang, tadi ditunggu-tunggu nggak datang, sudah nunggu sampai 15 menit nggak datang, mulai dari azan, dia yang azan ditunggu sampai 15 menit, puas dia berkali-kali sholat sunnah, kok nggak ada datang-datang. Tiba-tiba ada serombongan orang 5 atau 6 orang datang untuk melakukan sholat jamaah di situ. Sementara dia sudah mulai sholat, Allahu Akbar, rakaat kedua orang itu pada datang, entah disengaja atau nggak disengaja, itu nak ngoloi itu kira-kira sudah paham apa belum itu caranya sholat bagaimana ketika sholat sendirian terus kemudian ada jamaah yang datang. Maka pada saat itu ketika dia sudah mulai sholat itu, tsumma uqimatil jama'atu, lalu ada orang yang qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, mulai sholat. Tadi nggak kedengaran qomat tadi, karena orang tadi dilihat kanan kiri nggak ada orang, sholat sendirian. Fal afdalu ayyaqta'a, maka yang lebih utama adalah memutus sholatnya tadi, artinya membatalkan sholatnya yang sendirian tadi, pindah sholat ke sholat berjamaah. Wa yadkhulu fil jamaati, jadi pindah atau masuk sholat berjamaah, menghentikan sholat isyaknya yang sendirian, kemudian mulai sholat lagi masuk ke jamaah. Yang seperti itu boleh, yang seperti itu. Kalau nggak paham ya sekurang-kurangnya seperti itu. Kalau nggak paham caranya. Fa inna wadukhula fil jamaati, kalau seandainya dia tidak membatalkan sholatnya, lalu dia niat masuk ke dalam jamaah, min ghairi ayyaqta'a sholatahu, tanpa menghentikan sholatnya, tanpa membatalkan sholatnya. Dia sholat tadi sendirian, datang jamaah, dia tidak batalkan sholatnya, tapi setelah itu dia langsung masuk ke barisan makmum di situ, tanpa memutuskan sholatnya, tanpa menghentikan sholatnya, tanpa membatalkan sholatnya. Padahal dia sudah dapat 1 rakaat. Fafihi kaulani, dalam hal ini ada 2 pendapat. Qala fil imla, disebutkan di dalam kitab al-imla, la yajuzu wa tabtulu sholatuhu. Kalau ia melakukan seperti itu, pindah niat dari sholat sendirian menuju sholat berjamaah, dalam kitab al-imla itu tidak boleh dan batal sholatnya. Apa alasannya? Li'annahu tahrimatahu sabaqat tahrimatal imami falam yajuz, karena takbiratul ihramnya mendahului takbiratul ihram imam. Ya iyalah, dia sholat duluan, takbiratul ihramnya mendahului takbiratul imam, falam yajuz, maka tidak boleh. Kama lau hadara mahu fi awwalis sholati fakabbara qablahu, itu seperti kalau sama-sama datang untuk sholat berjamaah, imam belum takbir, dia sudah takbir duluan, imam baru usolli, dia udah langsung Allahu Akbar, maka batal sholat yang seperti itu. Dianalogikannya seperti itu. Itu di dalam kitab al-imla. Karena di dalam kitab fikih Syafi'i al-Muhadzab ini, Imam Syirazi tidak hanya mengambil 1 pendapat, jadi berbagai pendapat diambilnya.
Wa qala fil qadimi wal jadid, di dalam kaul qadim Imam Syafi'i dan kaul jadidnya Imam Syafi'i disebutkan ya juzu, pindah niat boleh, nggak apa-apa. Jadi tadi sholat duluan tadi niatnya sendirian, kemudian terus ada jamaah datang, langsung niat dalam hatinya makmum. Wawal ashah, ini yang benar, ini yang paling tepat. Li'annahu lamma jaza ayyusalliya ba'da sholati munfaridan. Apa sebab? Karena kalaulah boleh sholat sendirian, tsumma yasiru imamam, setelah itu dia terus berubah menjadi imam. Ini kan sering terjadi ini, sholat sendirian kemudian terus jadi imam. Contohnya dibalik yang seperti tadi, orang yang tadi nungguin orang sholat jamaah nggak datang-datang, dia sholat sendirian, kemudian ada 5 orang datang, nggak milih imam, tapi langsung bermakmum kepada orang yang dahulu datang tadi, maka seperti itu boleh. Kalau seperti itu boleh, maka berubah dari sholat sendirian menjadi makmum ya tentu juga boleh. Maka dikatakan di sini lamma jaza ayusalliya ba'dha sholatihi munfaridan, ketika boleh sebagian sholatnya sholat munfarid, sholat sendirian, tsumma yasiru imamang, kemudian terus dia menjadi imam. Kenapa kok jadi imam? Bi ayyaji'a man yu'tamma bihi, karena ada orang datang belakangan lalu bermakmum kepadanya, jaza, maka boleh juga ayyusalliya ba'da sholati munfaridan, boleh juga sholat sebagiannya dia sholat sendiri, tsumma yasiru makmuman, kemudian menjadi makmum. Jadi kalaulah tadinya niat sholatnya sendirian, tiba-tiba ada yang nepuk dari belakang, dia tahu oh ada yang makmum di belakang, akhirnya berubah niat dari sholat sendirian menjadi makmum, menjadi imam. Itu boleh. Maka kalaulah seandainya sholat sendirian kemudian terus jadi makmum, maka itu juga boleh, sah sholatnya yang seperti itu. Sholat sendirian kemudian terus berubah jadi imam, sah sholatnya. Sholat sendirian kemudian terus berubah jadi makmum, sah sholatnya. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i di dalam kaul qadim maupun kaul jadidnya. Wa min ashabina man qala, lalu ulama Syafi'iyah yang lain ada yang berpendapat in kana qad raka'a fi halil infiradi, kalau ia telah melakukan rukuk pada saat dia sholat sendirian tadi, sholat munfarid, lam yajuz qaulan wahidan, tidak boleh dia pindah jadi makmum, tidak boleh pindah jadi imam. Kalau nggak boleh jadi makmum itu nggak boleh pindah jadi makmum, nggak boleh berubah niat. Itu hanya satu pendapat. Li'annahu yughayyiru tartiba sholatihi bil mutaba'ati, karena ia merubah tertibnya sholat karena menjadi makmum, karena ngikut orang sholatnya makmum. Wasahihu annahu la farqa, dan yang benar menurut Imam Syafi'i, yang benar itu tidak ada bedanya antara dia sudah dapat satu ruku atau belum dapat satu ruku, itu nggak ada bedanya. Dan juga nggak ada bedanya antara dia berubah jadi makmum maupun berubah jadi imam, sama saja, boleh kedua-duanya, sah sholatnya. Li'anna Syafi'iyya rahimahullahu ta'ala lam yufarriq, karena Imam Syafi'i tidak membedakan itu, baik sudah dapat satu rukuk maupun belum dapat satu rukuk, baru mulai, tidak membedakan. Wa yajuzu ayyughayyira tartiba sholati, wa yajuzu ayyughayyira tartiba sholatihi bil mutabi'ati, maka boleh merubah tertibnya sholat karena dia bermakmum, karena dia mengikuti. Kal masbuki bi rakaatin, seperti orang yang masbuk dengan satu rakaat. Maka orang yang masbuk satu rakaat
itu sesungguhnya kan beda rakaatnya imam dengan rakaatnya makmum. Imam sudah rakaat kedua, makmum baru rakaat pertama. Ya itu saja boleh, kenapa kok ini tidak boleh? Maka Imam Syafi'i tidak membedakan itu. Lalu bagaimana kalau wa in hadara wa qad uqimatis sholatu? Bagaimana ketika dia telah datang, ada orang telah datang untuk sholat berjamaah, kemudian iqamah sudah dikomandangkan. Lam yastagil anha binafilatin. Jangan ada yang melakukan sholat sunnah. Kalau sudah iqamat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu jangan melakukan sholat sunnah. Ini yang belum sholat sunnah. Ini udah jarang ke masjid, kemudian qomat datang langsung sholat sunnah dulu, tahiyatul masjid itu kan. Maka tidak perlu yang seperti itu. Enggak boleh kita sibuk dengan sholat sunnah yang lain, kita hanya boleh sibuk dengan sholat fardu kalau sudah dikomandangkan iqamah. Idza uqimatis sholatu, kalau sudah sholat itu di aba-abai oleh muazin, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. 5 ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubata. Apabila qomat sudah dikomandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu, sholat wajib. Jadi memang tidak boleh sholat sunnah sementara sudah qomat, nggak boleh. Kecuali tadi sebelum qomat sudah sholat sunnah, maka selesaikan sampai selesai. Kalau kira-kira nggak terkejar, hentikan sholat sunnahnya, karena sholat fardu, sholat berjamaah fardu itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Fa in adraka fil qiyami wa khasya an tafutal qira'ata taraka du'a al istiftahi. Lalu bagaimana kalau ada orang makmum itu masbuk? Kemarin sudah pernah ditanyakan ini, cuman belum sampai ke sini, maka belum dijelaskan. Lalu bagaimana kalau seandainya makmum itu masbuk terlambat? Pada saat terlambat, dia dapati imam itu sedang berdiri, sudah membaca surah Al-Fatihah. Jadi ketika dia terlambat, Allahu Akbar, itu imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Baru dia datang Allahu Akbar. Kalau itu khawatir nanti enggak terkejar baca surah Al-Fatihahnya, enggak terkejar, maka tidak usah baca doa iftitah, tidak usah kabiro walhamdulillahi katsiro. Jadi Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, langsung begitu. Kalau khawatir enggak sempat membaca surah Al-Fatihah, maka tinggalkan doa iftitah. Tapi kalau kira-kira masih terkejar, wah, imam ini biasanya ayatnya panjang. Ini biasanya rakaat pertama surah Yasin, rakaat kedua surah Tabarok, berarti ini masih aman nih baca doa iftitah. Boleh yang seperti itu kalau kita yakin seperti itu. Tapi harus yakin. Kalau nggak yakin, dikiranya surah Yasin ayat pertama, rupanya qul huwallahu ahad. Yasin juga tapi 3 ayat. 3 ayat. Yasin juga tapi 3 ayat. Nah, itu kan kecele itu namanya seperti itu. Maka kalau yang seperti itu, tinggalkan doa iftitah, langsung baca surah Al-Fatihah. Maka wastaghala bil qiraati. Jangan sibuk baca doa iftitah, tapi sibuklah baca surah Al-Fatihah. Li'annaha fardun. Karena membaca surah Al-Fatihah itu hukumnya adalah fardu, atau disebut dengan rukun sholat, rukun qauli namanya, rukun sholat. Fala yastaghilu anha bin nafli,
Jangan sampai melalaikan surah Al-Fatihah karena barang sunnah. Jangan melalaikan membaca surah Al-Fatihah karena doa iftitah. Lebih baik ditinggalkan doa iftitah kalau khawatir nggak sempat membaca surah Al-Fatihah. Fa in qara'a ba'dal Fatihati faraqahal imamu fa fihi wajhani. Lalu bagaimana kalau seandainya kita terlambat? Kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Imam Allahu Akbar. Imam sudah selesai baca ayat kemudian terus ruku. Bagaimana yang seperti itu? Ada dua pendapat. Ahaduhuma yarka'u wa yatrukul qira'ata. Jangan diteruskan bacaan surah Al-Fatihahnya, tinggalkan langsung ikut ruku bersama imam. Jangan imam nih cepet nih aku belum selesai terus ditahankan, padahal awak yang terlambat datang imam disalahkan. Nah, tinggalkan bacaan surah Al-Fatihah langsung ikut rukuk bersama imam. Lianna mutabi'atal imami akadun, karena mengikuti imam itu lebih dikuatkan daripada menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Karena diperkirakan kalau selesai surah Al-Fatihah itu makmum terlambat, imam sudah keburu sujud. Padahal kan harus rukuk dulu kan? Makmum belum rukuk, imam sudah sujud, itu ketinggalan satu rukun, batal sholatnya kalau ketinggalan satu rukun. Oleh karena itu kalau sujud terakhir itu jangan lama-lama doanya. Doa yang ringkas, singkat, yang kira-kira tidak tertinggal rukun oleh imam. Ini sujudnya lama. Udah imam assalamualaikum baru dia tegak. Batal salahnya seperti itu. Udah imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru Allahu Akbar duduk tahiyat. Itulah ketinggalan rukun namanya itu. Batal salatnya. Maka jangan lama-lama. Walaupun kita diperintahkan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi bahwa sajidun fa aksiru doa. Yang paling dekat antara hamba dan Allah itu adalah pada saat sujud, maka perbanyaklah doa. Walaupun perbanyak doa itu kalau kita sholat berjamaah ya harus taat sama imam. Jangan imam sudah salam masih sujud terus, batal sholatnya yang seperti itu. Jangan sampai tidak ngikut imam. Maka resiko makmum itu harus patuh dengan imam. Imam sujud sahwi, makmum juga harus ikut sujud sahwi. Walaupun makmum nggak tahu salahnya apa. Rupanya imam salah tidak membaca sholawat. Kan nggak dengar makmum. Imam udah baca sholawat, kan baca sholawatnya kan pelan. Jadi langsung at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung innaka hamidum majid. Langsung salam. Makanya loh, ini baru teringat tadi nggak baca sholawat tadi. Maka kemudian sebelum salam sujud. Namanya sujud sahwi, udah dibahas udah beberapa bulan yang lalu tentang sujud sahwi ini. Nah, karena ngikuti imam itu lebih dikuatkan. Walihada law adraka raki'an saqata anhu fardul qiraati. Itulah kenapa kalau ada makmum datang kemudian saat datang sudah dapati imam dalam keadaan ruku. Gimana kalau seperti itu? Gugur kewajiban membaca surah Al-Fatihah. Gugur kewajibannya. Wasani, pendapat kedua, yalzamu ayatimal qiraata. Pendapat yang kedua, pendapat pertama tadi kan tidak wajib menuntaskan surah Al-Fatihah. Pendapat kedua wajib menuntaskan surah Al-Fatihah. Apa landasannya? Li'annahu lazimahu ba'dal qiraati falazimahu itmamahu. Karena dia sudah memulai sebagian surah Al-Fatihah, maka wajib ia menyempurnakannya. Ini pendapat yang kedua. Tinggal milih kita kan, itu namanya ikhtilaful ulama'i rahmah.
perselisihan atau perbedaan pendapat para ulama itu membuat kita enak malah. Jadi mana yang bisa kita ikuti itu. Fa in adrakahu wa huwa raki'un kabbara lil ihrami. Kalau ia memperoleh imam dalam keadaan rukuk, maka langsung saja berdiri melakukan takbiratul ihram wa huwa qaimun, yaitu dalam keadaan berdiri takbiratul ihramnya, jangan dalam keadaan rukuk. Dalam keadaan berdiri takbiratul ihramnya, summa kabbara lirruku'i wa yarka'u. Setelah imam ini udah rukuk gini, kita langsung Allahu Akbar. Kemudian terus langsung takbir lagi Allahu Akbar untuk rukuk. Takbir pertama takbiratul ihram, takbir kedua untuk rukuk. Fa in kabbara takbiratan wahidatan nawa bihal ihram wa takbiratul ruku'i lam tajzi'hu anil fardhi. Lalu bagaimana kalau takbirnya digabung? Takbiratul ihram sekaligus takbir rukuk gitu. Gimana kalau digabung? Maka di sini katakan kalau takbir satu takbir niatnya adalah takbiratul ihram dan takbir intikal untuk rukuk, maka takbirnya yang wajib itu tidak tercapai. Makanya tidak boleh, tidak sah yang seperti itu. Karena apa? Karena takbir wajib, takbiratul ihram itu tidak boleh digabung dengan takbir sunnah. Li'annahu asyraka fin niyati bainal fardhi wan nafli. Karena orang tersebut telah berniat menggabungkan antara yang fardu dengan yang sunnah. Gak bisa digabung antara yang fardu dengan yang sunnah. Yang fardu nggak akan terkena, yang sunnah mungkin dapat, tapi yang fardu tidak bisa digabung dengan yang sunnah. Wa hal tan'aqidu lahu sholatu naflin, lalu apakah sah baginya sholat sunnah kalau menggabung takbiratul ihram dengan takbir intikal seperti itu? Fihi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma tan'aqidu, pendapat pertama sah sholatnya, kama lau akhraja khamsata darahima wa nawa biha zakata was shadaqat tatawwu'i. Seperti orang yang membayar zakat 5 dirham sekaligus sedekah 5 dirham. Jadi 5 dirham itu niatnya satu mengeluarkan zakat, satu sedekah. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, wasani la tan'aqidu, tidak sah li'annahu asyraka fi niyati baina takbiratin hiya syartun wa takbiratin laisat bisyartin. Karena ia menggabungkan dua takbir menjadi satu takbir, sementara takbir pertama adalah syarat sahnya sholat dan takbir kedua adalah bukan syarat sahnya sholat, maka tidak sah sholatnya. Ini pendapat yang kedua. Lalu pertanyaannya, loh kok takbiratul ihram syarat di sini? Bukannya rukun takbiratul ihram itu? Maka saya cari penjelasan di sini, kenapa kok di sini dikatakan syarat? Karena ada yang berpendapat bahwa takbiratul ihram itu adalah permulaan sholat dan dia baru mulai sholat. Seperti orang mau sholat menghadap ke kiblat dulu. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i tetap namanya rukun sholat karena dilakukan di dalam sholat. Ada yang berpendapat itu adalah syarat. Ada yang berpendapat kalau mazhab Syafi'i berpendapat itu adalah rukun. Lalu dikatakan ini adalah gaya bahasa. Gaya bahasa. Karena satu syarat kemudian satu bukan syarat, maka disebutlah syarat. Ini adalah syarat sahnya sholat dan yang satu bukan syarat sahnya sholat. Kenapa? Karena kalau kita tidak takbiratul ihram, sholat kita nggak sah. Karena sholat diawali dengan takbiratul ihram. Tapi kalau kita tidak takbir intikal waktu rukuk, diam saja gitu, sah sholat kita. Kita harusnya Allahu Akbar, mau rukuk kita diam saja langsung gerak gitu. Harusnya sami Allahu liman hamidah, kita diam saja langsung tegak. Itu sholatnya sah, cuman tidak dapat sunnah, nggak sempurna pahalanya, rugi banget kalau nggak dilakukan yang seperti itu walaupun sah sholatnya. Maka di sini dikatakan
Karena yang satu adalah takbir syarat sahnya sholat, yang satu bukan syarat sahnya sholat. Mungkin ada yang mau bertanya, waktu tinggal 5 menit lagi, masuk waktu Isya, jam, tadi saya tengok di dinding itu jam 7:22. Ya, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ketika kita sholat sendirian, tadi kan sholat sendirian, kemudian terus datang jamaah, kita sudah dapat 1 rakaat, sholatnya sama-sama sholat zuhur. Kebetulan orang yang sholat zuhur ini tidak qashar. Ini ada 2 cara ini. Pertama qashar, pertama kalau di sini kan tidak mungkin qashar. Kalau sholat masjidnya di pinggir jalan, nah, biasanya ada yang qashar itu karena mereka musafir. Kalau qashar kemarin, yang pertama dia sholat dulu, sholat zuhur, sudah dapat 1 rakaat. Tiba-tiba datang 1 kelompok jamaah, kita langsung masuk. Jadi kita berubah niat dari sholat sendirian menjadi sholat berjamaah. Ternyata kita baru rakaat ketiga, orang itu udah salam selesai karena jamaah. Kita dapat 1 rakaat, orang itu dapat 2 rakaat, otomatis salam. Kita tidak ikut salam, langsung berdiri nambahi 1 rakaat, dan di situ kita kembali sholat sendirian. Kemudian setelah selesai baru salam. Demikian juga ketika ternyata mereka yang sholat ini tidak jamak, mereka sholat biasa. Kita sudah dapat 1 rakaat, mereka sudah dapat, baru dapat, belum, baru mau tegak. Kita rakaat kedua, mereka baru rakaat pertama. Begitu kita rakaat keempat, mereka rakaat ketiga, otomatis kan belum salam itu. Maka pada saat kita sudah rakaat keempat, kita harus memisahkan diri lagi, kita munfarid lagi, kemudian kita teruskan sholat sendiri, tahiyat akhir, kemudian terus salam. Seperti itu caranya. Numpang jamaah. Iya, numpang jamaah. Jadi sholatnya dapat berjamaah. Sholatnya dapat sholat berjamaah. Jangankan yang seperti itu sudah dapat gerakan. Udah dapat 1 rakaat, 2 rakaat. Ini udah dapat itu kan? Dapat 3 rakaat malahan. Kalau kita sholat sendirian, 1 rakaat orang itu datang, langsung kita berubah menjadi makmum. Kalau yang menjadi imam biasanya itu sudah sudah nggak banyak nanya kalau jadi imam. Karena kalau tadi Pak Irwan langsung jadi imam, orang yang baru datang tadi, otomatis Pak Irwan duduk tahiyat akhir, dia ikut duduk tahiyat akhir. Pak Irwan salam, dia berdiri, itu yang biasa jadi imam. Ini masalahnya, Pak Irwan sholat sendirian tadi tidak dijadikan oleh orang itu imam. Dia sholat sendiri, sementara Pak Irwan pengen sholat berjamaah. Lalu langsung niat gabung menjadi imam. Menjadi makmum. Ternyata Pak Irwan sudah rakaat keempat, mereka belum selesai, langsung berdiri karena mereka rakaat ketiga. Pak Irwan jangan berdiri, duduk, kemudian tahiyat akhir, baru salam. Jadi seperti itu. Iya, enggak usah pindah tempat, di situ saja gitu. Karena kan biasanya kalau kita sholat gabung seperti itu, kita nggak mungkin berada di tengah tempatnya. Otomatis orang itu sudah menyusun barisan sendiri, otomatis di pinggir, jadi nggak usah minggir lagi. Jarang sekali kalau orang datang belakangan gabung, kemudian tempatnya di tengah, itu jarang. Otomatis orang udah nyusun diri merapatkan diri. Berarti kita dapat bagian pinggir. Jadi caranya seperti itu. Mereka berdiri, kita duduk tahiyat akhir, sholatnya kembali, sholat sendiri, tetapi kita masih dapat berjamaah. Jangankan yang dapat 1, 2, 3 rakaat, yang nggak dapat rakaat sama sekali, umpamanya imam sudah tahiyat akhir, sudah duduk, kita datang Allahu Akbar, tidak, ini nanti di sini belum nyampe nih. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika kita duduk tadi nggak takbir lagi. Ini kadang-kadang ada yang salah. Ketika duduk, ini takbir dia. Jangan takbir. Takbir itu adalah takbir intikal, dari berdiri ke ruku. Ini dari berdiri kan ke duduk.
maka tidak perlu takbir karena kita ngikuti gerakan imam. Yang seperti itu sudah dapat pahala berjamaah. Walaupun kita nggak dapat 1 rakaat, kita tetap nambahi 4 rakaat. Nanti akan dijelaskan gimana kalau seandainya sholat Jumat udah imam tahiyat akhir dia baru datang, atau imam sudah ruku itu baru datang. Itu gimana sholat Jumatnya? 2 rakaat atau 4 rakaat? Jadi sholat zuhur. Belum nyampe ke sini. Nanti akan dijelaskan di sini. Barangkali itu saja dulu. Di rakaat pertama mungkin yang makmumnya agak terlambat, jadi tidak sempat lagi baca doa kita. Nah, apakah boleh diganti doa kitanya pada rakaat yang kedua? Pada rakaat kedua gitu? Ya. Iya. Doa iftitah itu hanya dilakukan dalam sholat sekali di rakaat pertama. Kalau kita tidak mendapat di rakaat pertama, rakaat kedua, maka kita tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Nanti akan menjadi batal sholat kita karena kita membaca bukan pada tempatnya gitu. Nanti baca surah Al-Fatihah waktu sujud itu kan itu menjadi batal sholatnya, jadi salah tempat gitu. Jadi kalau kita ketinggalan doa iftitah tidak perlu sujud sahwi. Yang sujud sahwi itu cuman ada 3. Pertama, tahiyat awal. Yang kedua, doa kunut. Yang ketiga, baca sholawat. Kalau itu ketinggalan, kita disunahkan sujud sahwi. Jadi nggak usah doa iftitah lagi. Itu cuman sunnah karena kita terlambat datang. Baik, itu saja dulu. Kita baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa liman ahsana ilaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilmil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma fiq wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.